Selamat malam pemirsa, adu strategi mulai mencuat jelang perhelatan Pilpres tahun depan. Masing-masing tim ses Jokowi Ma'ruf Amin, Prabowo Sandiaga terus mematangkan jurus pemenangan. Apakah kedua paslon dan tim sesnya sudah siap menghadapi proses pemilihan presiden? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk, pertarungan menuju istana. Saya yakin Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah figur yang tepat untuk mendampingi saya melanjutkan, menempuh jalan perubahan itu. Beliau adalah sosok yang utuh. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas, saya bisa membantu Pak Jokowi, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa, dalam menjaga keamanan, kedamaian, dalam rangka mewujudkan ekonomi keumatan. Ma'ruf Amin tuh milenial juga. Kan milenial tuh kan bukan masalah umur, masalah perbuatan, sikap. Pasangan nasionalis religius itu diyakini akan memberikan total efek yang seimbang antara kepada partai nasionalis oleh calon presidennya dengan kepada partai religius oleh calon wakil presiden. Saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Satu hal yang menjadi patokan kami bertiga partai koalisi de facto adalah kita ingin menghadirkan kepemimpinan nasionalis dan kepemimpinan Islam. Ya pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah, Anda juga bisa berpartisipasi memberikan komentar serta pertanyaan kepada narasumber tentang topik malam hari ini. Caranya dengan mengunduh Metro Extend di App Store dan juga Play Store. Dan selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber untuk malam ini di sebelah kiri saya. Dari Mas kemudian Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Mas Philips J. Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Henry Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan di sebelah kanan saya ada dari kalangan partai politisi seperti itu. Kita mulai dari Mas Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan Bapak Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di studio di Election Talk. Dan kita akan mulai pertanyaan pertama dari kalangan pengamat terlebih dahulu. Ini mengenai genderang Pilpres sudah bertabuh, siapa yang menurut Anda lebih siap menghadapi kontestasi politik kali ini? Mas Toto, kita mulai dari Anda. Waduh kaget saya, tiba-tiba saya dulu. Iya, saya terus terang melihat ada beban baru yang menghinggapi masing-masing kubu. Karena kalau kita lihat dari sisi survei, sebetulnya pilihan cawapres dari kedua belah kubu bukan pilihan terbaik. Bahwa ini pilihan yang realistis dalam kompromi mereka itu ya. Contoh bagaimana kemudian ada beban masing-masing harus dijelaskan. Contoh dari pemilih Pak Jokowi, ada pertanyaan besar. Ketika yang terpilih adalah Kiai Ma'ruf, bagaimana menjelaskan mendekati segmen milenial yang selama ini dekat dengan Jokowi. Yang kedua, bagaimana menjelaskan sebagian pemilih Pak Jokowi yang menganggap bahwa beberapa track record dari Kiai Ma'ruf dianggap cukup konservatif. Sebaliknya, misalnya yang selama ini dianggap sebagai pemimpin koalisi umat, Pak Prabowo, ternyata tidak mengambil seorang calon wakil presiden yang dianggap mewakili variabel tersebut, sehingga ada pertanyaan, bagaimana ijtima ulama? Bagaimana kemudian variabel besar bernama umat yang ternyata tidak direpresentasikan dalam pasangan ini. Oke, apakah Mas Jayadi juga memiliki pandangan yang sama dengan Mas Toto? Ya, kalau kita perhatikan meskipun kita belum punya survei ya, setelah pengumuman itu ada reaksi negatif terhadap kedua kubu, tapi reaksi negatif lebih banyak tertuju kepada
pilihan Pak Jokowi. Reaksi negatif itu bisa kita ukur atau kita lihat dari perkembangan yang muncul di kalangan warganet. Kemudian juga dari berbagai media massa yang muncul gitu. Oke, silakan Mas Romi atau Bang Joni terlebih dahulu. Ya, saya melihat bahwa semua tidak berada dalam posisi optimal karena memang tidak ada satupun partai politik yang bisa mengajukan pilihannya sendiri. Dan kita di dalam koalisi partai Pak Jokowi ada 6 parpol parlemen yang mengusung plus 3 parpol non-parlemen. Tentu masing-masing membawa aspirasi konstituensi, tetapi ketika kemudian diputuskan, justru apa yang selama ini menjadi nilai defisit di tempat Pak Jokowi, yaitu sektor agama, itu bisa terjawab dengan kehadiran Kiai Ma'ruf Amin. Siap ketika menghadapi proses pemilihan? Lebih dari siap. Lebih dari siap. Ya, karena apa yang selama ini defisit bisa dijawab langsung dengan sosok Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kalau dalam proses pemilihan pasangan calon presiden itu, ya memang pasti ada sisi-sisi yang dipertimbangkan. Setidaknya pilihan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin ini, ya 2 hal yang menjadi pertimbangan pokok. Yang pertama, resistensi dan akseptabilitas. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi, akseptabilitasnya cukup besar, pangsanya atau cerukannya. Yang kedua soal stabilitas, ya persatuan dan kesatuan yang ini merupakan satu kontemplasi yang dalam bagaimana mengisi kontestasi Pilpres ini dengan suasana demokrasi yang gembira. Nah, dari masukan-masukan itu Kiai Ma'ruf Amin ini setidaknya memberikan satu kepastian bahwa kontestasi ini pasti diisi dengan nuansa kebangsaan yang lebih kohesif. Mas Toto. Ya, pada akhirnya kita melihat pertarungan elektoral ini kan tidak sebatas pada pertarungan simbol. Saya melihat masih ada PR besar. Betul bahwa Kiai Ma'ruf bisa dikatakan sebagai sebuah simbol baru yang istilah Gus Romi tadi dikatakan sebagai defisit selama ini dalam persepsi terhadap Jokowi. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman pemilu misalnya 2014, logika nasional religius misalnya itu tidak serta-merta memenangkan seorang dalam konteks misalnya Ibu Mega dengan Kiai Hasim. Artinya masyarakat sebetulnya tetap akan berbicara bukan berhenti pada level simbol. Tapi ketika ada sosok Kiai Ma'ruf, lalu apa yang bisa dia lakukan selain dia adalah sosok ulama yang bisa menutupi defisit dari sisi persepsi Pak Jokowi selama Ada ini? tantangan yang harus dijawab Mas Romi. Ya pasti, karena 2004 itu semua pasangan, ada 5 pasang pada waktu itu mengenakan simbol nasionalis religius semua. Pak Amin Rais sebagai santri mengambil Pak Siswono sebagai gembongnya GMNI. Kemudian Pak Hamzah dari kami waktu itu sebagai santri mengambil Pak Agung Gumelar. Kemudian Pak SBY mengambil Pak JK dalam posisi yang sama dengan kacamata santri karena beliau adalah penasehat pengurus besar NU. Sehingga kemudian pada saat itu Bu Mega dihadapkan pada situasi politik yang sama, nasionalis religius. Sehingga tidak bisa apple to apple begitu saja. Yang kedua, dalam setiap kontestasi Pilpres yang akan menjadi fokus itu tetap capresnya. Karena dari semua survei yang sudah digelar saya kira oleh semua lembaga-lembaga ini terbukti bahwa kontribusi elektoral calon wakil presiden atau bakal calon wakil presiden yang dikatakan paling tinggi sekalipun itu kalau di total hanya nambah elektabilitas Pak Jokowi 1-2% saja. Oke, ada yang mau memberikan komentar? Salah satu yang harus dipertimbangkan saya kira adalah soal antusiasme pemilih. Saya melihat ada kemungkinan antusiasme pemilih Jokowi itu bisa berkurang. Nah, pertanyaannya apakah antusiasme itu bisa bertahan sampai lama, ya, turunnya antusiasme itu? Apakah dia akan segera recover? Itu pertanyaannya. Kalau antusiasme itu menjadi berkurang, maka akan potensi untuk para pemilih Jokowi untuk tidak mau datang ke tempat pemungutan suara atau menjadi ogah-ogahan itu bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada Bang Ferry Juliantono kan, begitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari pemilihan cawapres di kubu Prabowo seperti itu, ketika kemudian Jokowi memilih ulama untuk mendampingi seperti itu ya dari kalangan religius, ini dari kubu Prabowo justru seolah tidak mendengarkan hasil istimewa ulama. Pandangan dari Mas Henry seperti apa? Ya sama seperti di kubu Jokowi, memang mengejutkan dan menggemaskan menurut saya karena semuanya di luar prediksi. Tapi kalau kita lihat banyak analisa-analisa yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei maupun teman-teman akademisi, bahkan media-media massa juga menulis salah satu hal yang menjadi pertimbangan penting adalah 2024 misalnya. Nah ini menurut saya sangat menyedihkan karena kemudian perhitungan politiknya